Saya tidak sedih kalau jagoan saya 03 kalah. Tetapi saya sedih, bahkan sangat-sangat sedih, ketika Presiden Jokowi melanggar konstitusi. Padahal dia sudah disumpah untuk taat pada konstitusi. Saya sedih ketika Mahkamah Konstitusi melahirkan ketetapan keputusan yang final tidak bisa dibantah, padahal sudah jelas-jelas keputusan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi. Saya sangat sedih ketika KPU melanggar konstitusi dengan meloloskan 02 dan menetapkan sebagai paslon untuk bertempur di Pilpres 2024. Saya sedih ketika Bawaslu pun melanggar konstitusi. Mereka yang sudah disumpah untuk taat konstitusi melanggar sumpah mereka dengan terang-terangan, dengan nyata, dengan tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa takut. Padahal dalam Pancasila, sila kedua itu udah diterangkan dengan gampang sekali, bahasanya mudah untuk ditafsirkan. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu ciri manusia Indonesia itu adalah punya rasa adil dan punya adab. Ketika presiden melanggar konstitusi, berarti presiden tidak punya rasa adil dan tidak punya rasa adab. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang melanggar konstitusi, maka MK tidak punya rasa adil dan tidak punya rasa adab. Ketika KPU Bawaslu melanggar konstitusi, maka mereka tidak punya rasa adil dan tidak punya rasa adab. Orang-orang yang melanggar konstitusi tidak boleh jadi pemimpin di Indonesia. Maka presiden sudah sah untuk dimakzulkan. Pilpres 2024 sudah sah untuk diinstal ulang. Dan keputusan MK yang melanggar konstitusi yang final ini harus dibatalkan. Jelas melanggar hukum. Hukum mana yang melanggar? Hukum yang tertinggi di negara ini adalah konstitusi. Jadi kalau ada keputusan MK yang melanggar konstitusi, maka batal secara hukum, batal secara konstitusi. Pelanggar-pelanggar konstitusi ini disebut sebagai pengkhianat negara. Presiden adalah seorang pengkhianat negara. MK adalah pengkhianat negara. KPU Bawaslu adalah pengkhianat negara. Bahkan paslon 02 Prabowo Gibran yang sudah dicap sebagai anak haram konstitusi adalah pengkhianat negara juga. Maka pengkhianat negara ini dalam pasal 6 UUD 1945 haram untuk jadi pemimpin di Indonesia.
orang yang melanggar konstitusi ini akan menghancurkan bangsa dan negara ini secara berkeping-keping. Makanya di Pancasila sila kedua, manusia Indonesia itu harus punya rasa adil dan rasa adab agar terpelihara persatuan Indonesia. Kalau presidennya tidak adil dan tidak adab, KPU-nya tidak adil dan tidak adab, Bawaslu-nya tidak adil dan tidak adab, MK-nya tidak adil dan tidak adab, aparatur negaranya tidak adil dan tidak adab, paslon 02-nya yang tidak adil dan tidak adab, mereka ini akan merusak persatuan Indonesia. Karena pada dasarnya konstitusi itu adalah kesepakatan bangsa Indonesia. Kalau kesepakatannya sudah dilanggar, maka bubarlah negara ini. Jadi 02 ini sudah melanggar adab dan melanggar prinsip-prinsip keadilan. Tidak boleh dilantik. Karena pengkhianat tidak boleh jadi presiden. Pengkhianat tidak boleh jadi wakil presiden. Itu pasal 6 UUD 1945. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kalau kita melihat rekaman dari September sampai sekarang ini, polemik yang terjadi sebelum Pilpres dan ketika Pilpres, kita sedang dipertontonkan. Para pengkhianat sedang ngacak-ngacak konstitusi. Demokrasi jadi demokrasi. Kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan bansos. Siapa yang punya uang, dia yang menang. Siapa yang punya kekuasaan, dia yang berkuasa. Lalu di mana kedaulatan rakyat? Tidak ada. Dari A sampai Z sudah disetting oleh para pengkhianat ini agar 02 menang besar. Dan memang benar menang besar. Ngeri, bro. Ngeri. Ini bukan masalah kecurangan. Kalau jagoan saya kalah, ketika proses-prosesnya tidak ada pelanggaran konstitusi, kita akan legowo. Tapi ini bukan masalah menang kalah, banyak pelanggaran konstitusi di dalamnya. Sehingga membuat 02 menang mudah. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Ketika presiden menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan 02. Ketika presiden menggunakan uang rakyat, bansos 560 triliun untuk memenangkan 02 dan koalisinya. Nanti ke depan, siapa yang berkuasa pasti akan melakukan hal serupa. Dan ini bahaya bagi nasib demokrasi. Dan ini bahaya bagi nasib pemilu pilkada selanjutnya. Karena cara-cara barbar pelanggaran konstitusi yang terang-terangan ini akan dilakukan oleh siapapun yang berkuasa ke depan. Makanya agar demokrasi ini terselamatkan, konstitusi terselamatkan. 1. Presiden makjulkan. 2. Install ulang Pilpres. Sehingga semuanya bisa menjadi baik dan sesuai konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.